There's not much to do when all I can. Halo guys, kembali lagi di channel aku, channel yang membahas seputar gizi dan juga self-improvement. Stay tune terus ya. Di video kali ini, aku bakal menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung status gizi masing-masing orang. Nah, status gizi ini ada yang status gizinya kurus, ada yang normal, ada juga yang overweight atau kelebihan berat badan, sampai ke obesitas. Nah, sebelum kita belajar untuk memulai gimana cara menghitung status gizi, aku mau kasih tahu sama teman-teman kalau status gizi masing-masing orang itu berbeda-beda, tergantung dari berat badan dan juga tinggi badannya. Kan nggak mungkin tuh ya, orang yang berat badannya 60 kilo tapi tingginya 170 dengan orang yang 60 kilo beratnya tapi tingginya hanya 150. Itu yang satu yang tingginya 170 kilo itu kemungkinan dia nggak bakal obesitas. Tapi kalau orang yang tinggi badannya 150 dengan berat badannya 60, otomatis dia obesitas. Nah, di situ makanya kita nggak bisa menyamakan antara orang yang satu dengan orang yang satunya lagi. Jadi, kalau orang yang satunya 60 dan kamunya 60, berat badannya nggak mungkin bisa sama kalau tinggi badannya berbeda. Jadi, jangan pernah samakan kok dia berat badannya 60 sedangkan gue juga 60, tapi kok gue obesitas dia enggak. Nah, kita lihat lagi tinggi badan dia berapa, karena di sini status gizi ini dipengaruhi dengan tinggi badan dan juga berat badan. Oke, langsung aja kita memulai bagaimana cara menghitung status gizi. Nah, di sini cara menghitung status gizi ini aku menggunakan rumus IMT atau indeks massa tubuh. Rumusnya tuh gampang banget. Jadi IMT sama dengan berat badan dalam kilo dibagi sama tinggi badan dalam meter terus dikuadratin. Cuman itu aja rumusnya. Aku kasih contoh ke teman-teman bagaimana cara menghitungnya. Tadi aku udah sempat ngitung. Ini perhitungan aku. Misalnya ada contohnya aku aja ya. Contohnya itu aku berat badannya 45 kilo. Terus tinggi badan aku 158. Kan tadi rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Jadi kalau aku berat badannya 45, aku bagi ke 1,58. 1,58 ini udah aku ganti ke dalam meter. Kalau dia cm kan berarti 158. Kalau meter berarti 1,8. Berarti 45 dibagi 1,58 dikuadratin. Nah, itu hasilnya 18,0. Nah, di sini kita kan udah dapat nih hasilnya 18,0. Selanjutnya kita harus merujuk ke acuan, dan di sini aku memakai acuan atau klasifikasi menurut WHO. WHO ini adalah Organisasi Kesehatan Dunia, yang dimana mereka ini atau organisasi ini memberikan arah atau kebijakan terhadap masalah kesehatan di dunia. Nah, di sini klasifikasi WHO itu kalau dia underweight atau dia kurang gizi itu kurang dari 18,5. Sedangkan normal itu berarti 18,5 sampai 24,9 itu range-nya. Sedangkan untuk overweight atau berat badan berlebih itu 25 sampai 29,9. Sedangkan untuk obesitas itu di atas 30. Nah, tadi kan hasil IMT aku kan 18,0. Berarti 18,0 ini masuk ke range yang normal. Berarti status gizi aku tuh normal. Kayak gitu. Jadi di sini penting banget buat teman-teman mengetahui status gizi sebelum kalian memutuskan untuk melakukan diet. Jadi jangan cuma melihat di kaca, oh gue kayaknya gendutan deh, gue harus diet. Tapi kalian nggak tahu status gizi kalian itu normalkah atau malah overweight kayak gitu. Jadi sebelum memutuskan diet itu penting banget untuk mengetahui status gizi kalian. Jadi kalau status gizinya udah normal, ngapain harus nurunin berat badan lagi gitu. Kecuali kalau misalnya obesitas atau overweight kayak gitu, baru kalian melakukan diet. Jadi sebaiknya sebelum melakukan diet harus mengetahui dulu status gizinya, entah itu status gizinya normal atau obesitas kayak gitu. Oke, jadi next aku bakal bahas tentang berapa berat badan ideal atau idealnya berat badan kita tuh berapa. Nih, misalnya tadi kan aku kan 45. Nah, ini kan IMT aku, status gizi aku tuh normal. Jadi
kalau bisa dikatakan ideal itu berat badan aku berapa sih? Oh ya guys, aku mau jelasin sama teman-teman kalau rumus yang tadi aku kasih yang IMT itu rumus itu nggak bisa digunakan pada anak-anak. Nanti rumus untuk anak-anak untuk melihat status gizinya itu berbeda lagi dengan rumus orang dewasa. Nah di sini rumus yang tadi hanya bisa digunakan untuk orang dewasa mulai dari 17 tahun ke atas. Nah di sini aku mau ngasih tahu kenapa penting buat kita mengetahui status gizi kita, karena status gizi yang normal itu bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, terutama sistem imun kita itu jadi menurun kalau status gizi kita tuh kurang. Terus kita jadi gampang sakit, terus kita nggak produktif, kan sayang banget kan masa-masa produktif kita menjadi nggak produktif. Oke, selanjutnya kalau kita obesitas misalnya, itu lebih berat lagi karena obesitas itu adalah faktor utama dari beberapa penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, sama penyakit jantung. Itu adalah faktor utama penyebabnya, yaitu obesitas atau kegemukan. Nah, untuk itu perlu bagi kita bahwa kalau kita sudah tergolong dari kategori orang obesitas, berarti kita harus menurunkan berat badan kita untuk mencegah dari terkena beberapa penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang lain. Oke, untuk pembahasan yang lebih lanjut aku bakal membahas nanti ke depannya apa saja atau bagaimana cara mencegah penyakit degeneratif ini. Oke. Untuk video kali ini aku cuma sampai di sini aja. Sekian. Makasih udah nonton dan semoga bermanfaat.